Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yakni program perpustakaan. Jadi, di sini saya membuat 8 pilihan pada program perpustakaan. Yakni pilihan pertama ada menambah data buku, kedua ada menambah anggota, yang ketiga ada melihat daftar buku, keempat ada melihat daftar anggota, kelima meminjam buku, keenam melihat daftar yang sedang meminjam buku, yang ketujuh, mengembalikan buku. Dan yang terakhir adalah untuk keluar dari program. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memberitahu dulu bahwa saya menggunakan beberapa variabel di luar dari void. Seperti ada const integer max sama dengan 1000. Di sini saya menggunakan const karena saya ingin variabel ini bersifat konstan dan tidak dapat berubah. Lalu saya masukkan variabel max ke dalam array daftar. Dan juga saya menggunakan integer jumlah buku untuk menentukan bahwa buku tidak melebihi dari max. Dan kita masuk ke void yang pertama, yakni void tambah buku. Di sini pada awal line, kita akan mengecek terlebih dahulu apakah jumlah buku melebihi dari max. Jika jumlah buku melebihi dari max, maka akan keluar daftar buku sudah penuh. Lalu, program akan meminta ID buku dari user, judul buku, penulis buku, dan tahun terbit dari buku. Di sini, pada tahun terbit saya menggunakan while true karena saya ingin memastikan bahwa tahun terbit yang dimasukkan oleh user adalah 4 digit dan semua tahun terbit dari awal dan sampai akhir yang dimasukkan oleh user bersifat bilangan bulat. Jika tidak, maka input akan keluar input tidak valid, dan ini akan terus berulang sampai input telah valid. Setelah file terus selesai, maka akan keluar buku, judul buku berhasil ditambahkan, dan jumlah buku akan bertambah. Lalu kita masuk ke void yang kedua, yakni void menampilkan daftar buku. Di sini, jika jumlah buku sama dengan 0, maka akan keluar daftar buku kosong. Lalu jika tidak, maka akan keluar yang pertama adalah daftar buku, dan saya menggunakan do while untuk mengulang ID buku, judul buku, penulis, dan tahun. Di sini ada increment i++. Ini akan berulang jika i kurang dari jumlah buku. Di sini ID akan mengeluarkan daftar i, di mana daftar adalah variabel array. Dalam program saya, daftar ke i.id, id adalah struct variabel di dalam struct buku. Lalu akan keluar judulnya. Sama lagi, daftar i.judul, judul adalah struct variabel di dalam struct saya. Lalu ada penulis juga variabel di dalam struct buku yang sudah saya perlihatkan tadi. Dan ada tahun, yakni variabel di dalam struct buku saya. Lalu yang kedua, saya menggunakan struct anggota untuk menyimpan keanggotaan. Lalu saya menggunakan variabel yang sama, yakni max, untuk memastikan bahwa total anggota itu 1000. Di sini juga saya menambahkan integer total anggota. Jika total anggota melebihi dari sama dengan max, maka akan keluar total anggota sudah mencapai batas. Lalu selanjutnya, program akan meminta user untuk menambahkan ID anggota dan nama anggota. Di sini saya menggunakan getLine karena
agar program dapat menyimpan dan mengeluarkan kata yang lebih dari satu. Setelah itu, program akan mengeluarkan anggota nama atau nama yang sudah dimasukkan oleh anggota tadi berhasil menjadi anggota baru dan menambahkan nilai dari variabel total anggota. Lalu menampilkan daftar anggota. Sama dengan menampilkan daftar buku tadi, saya menggunakan dual untuk perulangannya. Lalu selanjutnya ada step peminjam. Saya menggunakan step baru untuk melakukan peminjaman. Di sini saya juga menggunakan variabel max agar jumlah peminjam sama dengan jumlah buku dan jumlah anggota. Di sini akan keluar jika jumlah buku sama dengan 0 atau total anggota sama dengan 0, maka tidak bisa meminjam daftar buku atau anggota kosong. Lalu akan dikembalikan nilainya. Setelah itu, saya menggunakan string nama dan judul di dalam local scope. Lalu program akan meminta input nama dan input judul buku yang akan dipinjam dan nama yang ingin meminjam. Setelah meminta input dari user, maka program akan langsung mengecek apakah nama yang telah diinput dari user ada di dalam array total ke i.nama. Jadi di sini i akan terus mengulang dari total anggota untuk mengecek apakah i.nama ada dalam nama yang telah dimasukkan oleh user. Jika ada, maka boolean ada anggota akan menjadi true. Lalu judul buku. Di sini ada boolean judul buku sama dengan false atau salah. Dan di sini sama juga akan mengecek apakah data ke i terjudul memiliki sama dengan judul yang telah diinput dari user. Jika ada, maka di sini program akan mengambil ID buku dari daftar ke i.id. Mengapa mengambil ID buku? Karena agar menghindari sebuah manipulasi judul buku atau duplikat. Setelah mendapatkan ID buku, maka akan masuk untuk jika ada anggota sama dengan true dan judul benar sama dengan true, maka akan masuk ke step pinjam. Dan jumlah pinjam akan bertambah. Lalu, program akan mengeluarkan nama dari si peminjam berhasil meminjam buku yang berjudul judul. Jika pinjaman sama dengan salah, maka nama atau judul buku tidak ditemukan. Lalu ada menampilkan daftar pinjaman. Jika jumlah pinjam sama dengan 0, maka program akan melakukan belum ada pinjaman. Lalu jika tidak, maka program akan mengeluarkan daftar peminjaman dan akan mengulang nama dari peminjam dan nama anggota
dan buku yang sedang dipinjam. Lalu yang terakhir adalah void mengembalikan buku. Di sini saya langsung mendeklarasikan variabel I dan C untuk pengulangan pengembalian buku nantinya. Jika jumlah pinjam sama dengan 0, maka akan keluar belum ada yang meminjam buku. Lalu di sini saya menambahkan local scope juga, string nama dan judul. Lalu program akan meminta input nama anggota yang ingin mengembalikan buku dan judul buku yang ingin dikembalikan. Lalu sama seperti tadi, program akan mengecek terlebih dahulu apakah nama atau judul buku yang dimasukkan ada di dalam struct array titik nama anggota dan judul buku yang telah dimasukkan sebelumnya. Jika ada, maka boolean judul benar dan ada anggota akan menjadi true atau benar. Lalu akan masuk ke alert selanjutnya, yakni boolean ditemukan sama dengan salah dan boolean ditemukan sama dengan benar. Boolean ditemukan sama dengan benar jika judul benar dan ada anggota bernilai benar. Lalu akan melakukan perulangan J yang sudah tadi dideklarasikan di awal, yakni J kurang dari jumlah peminjam minus 1 dan J akan ditambah. Lalu di sini akan melakukan penukaran nilai agar buku di bawahnya untuk agar naik. Di sini ada pinjam J sama dengan pinjam J tambah 1. Kenapa pinjam J tambah 1? Karena jika peminjam berada di posisi 2, maka peminjam di posisi 3 akan naik menjadi peminjam di posisi 2 dan jumlah peminjam akan dikurangkan. Lalu akan mengeluarkan judul buku berhasil dikembalikan dan boolean ditemukan menjadi benar. Jika tidak ditemukan, maka data peminjaman tidak ditemukan. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan dari program ini. Mohon maaf jika salah kata atau ada teman-teman semua yang kurang mengerti. Lalu saya akan lanjut ke program kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke program kedua saya, yakni program data mahasiswa. Di sini saya memiliki 4 pilihan, yakni input data mahasiswa, lihat data mahasiswa berdasarkan nama mahasiswa, lalu lihat data mahasiswa berdasarkan nilai terbesarnya. Di sini saya menggunakan metode yang berbeda dari program sebelumnya. Di sini saya menggunakan map atau data dictionary di program ini. Jadi, saya deklarasikan map string mahasiswa ke dalam data. Kenapa menggunakan string? Karena saya ingin nama mahasiswa itu menjadi key atau kunci untuk dipanggil setelahnya. Lalu di sini ada perulangan, while untuk memasukkan pilihan. Di sini pada pilihan pertama, masukkan jumlah mahasiswa, karena saya ingin user sendiri yang menentukan berapa jumlah mahasiswanya. Setelah mahasiswa ditentukan, maka akan masuk ke mahasiswa data HMS ke N atau array data MHS. Lalu kita masuk ke void input mahasiswa yang dimana ada data MHS atau array-nya, ada N, dan ada data atau dictionary-nya. Ini adalah void input mahasiswa
Di sini ada mahasiswa, data MHS, array data MHS, ada integer n, dan ada map string mahasiswa dan reference ke data atau data dictionary-nya. Di sini saya melakukan perulangan ke i. Kenapa saya melakukan perulangan? Karena saya ingin program itu mengulang sesuai dengan jumlah mahasiswa yang telah dimasukkan oleh user. Di sini i sama dengan 0 dan i kurang dari n atau i kurang dari mahasiswa yang sudah ditentukan oleh user. Di sini ada increment i++. Lalu saya deklarasikan ulang mahasiswa sebagai m. Struct mahasiswa saya panggil dengan m di sini. Lalu data mahasiswa ke i tambah 1. Kenapa i tambah 1? Karena saya menggunakan i dari 0. Jadi tidak mungkin ada data mahasiswa ke 0. Jadi saya memulai dari i tambah 1 atau 0 tambah 1 dan seterusnya. Lalu saya akan menginput name, nama, mata kuliah, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Setelah semua diinput, maka saya akan menentukan nilai akhir dengan void hitung nilai dan memasukkan tugas, UTS, dan nilai UAS. Ini adalah fungsi hitung nilainya. Jadi saya menghitung 0,3 dikali tugas, ditambah 0,3 dikali UTS, ditambah 0,4 dikali UAS. Lalu setelah mendapatkan tugasnya, setelah mendapatkan hasil atau nilai akhir dari itu, maka saya akan menentukan grade-nya. Di mana di sini inputnya adalah nilai akhir itu sendiri. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 90, akan mengembalikan karakter A, dan begitu seterusnya sampai ke karakter E. Lalu setelah menghitung nilai akhir dan ada grade juga tadi, maka program akan mengeluarkan mahasiswa dengan nama yang telah dimasukkan, lalu mendapatkan grade dengan grade yang telah ditentukan sebelumnya. Dan array data MHS ke I sama dengan struct M atau struct mahasiswa yang telah dideklarasikan ulang sama dengan data dictionary m.nama. M.nama adalah key-nya. M itu adalah struct dan nama adalah variabel yang ada di dalam struct, dan data dictionary akan menyimpan nama mahasiswa sebagai key array-nya. Jadi kita dapat memanggil hanya dengan nama, akan dapat melihat tugas, UTS, dan name-nya. Lalu ada tampilkan absen berdasarkan nama. Nah, di sini ada yang unik karena saya menggunakan map string mahasiswa yang bereferensi dengan data. Jadi saya tidak perlu membuat sebuah sorting karena secara default map itu sendiri akan menyimpan berdasarkan urutan hurufnya. Karena ini adalah bersifat string. Lalu saya melakukan ulangan auto reference data .2 data. Kenapa reference data? Karena saya ingin langsung mengubah ke dalam data dari data dictionary itu sendiri. Saya tidak ingin mengcopy data di dalam data. Lalu akan mengeluarkan data.first. Data.first adalah sintaks di dalam map yang berarti akan memanggil key-nya. Lalu data.second.name data.second akan mengikuti berisi adalah value-nya, dan data.second akan mengikuti dengan data.first. Jadi ketika data.first berubah ke i2, i sama dengan 2, maka data.second akan berubah pula value-nya dengan mengikuti data.first. Setelah itu, tampilkan berdasarkan delay. Di sini saya menggunakan bubble sort atau mengecek di samping
kiri dan di samping nilai di samping kiri dan di samping kanannya. Di sini saya menggunakan beberapa variabel local scope seperti integer panjang data sama dengan data.size. Data adalah dictionary, variabel dari dictionary map string mahasiswa. Dan data.size saya ingin mengambil panjang dari datanya itu sendiri agar tidak melebihi data itu. Lalu saya menggunakan beberapa array baru untuk menyimpan data baru dan agar bisa disorting untuk dipindahkan. Di sini saya menggunakan double urut nilai yang berisi panjang data agar tidak melebihi panjang data itu sendiri. Lalu ada string urut nama yang berisi panjang data juga dan integer urut name. Lalu integer nilai sama dengan 0. Di sini saya melakukan reference data ke dalam variabel data atau dictionary data. Di sini saya memanggil semua array yang telah saya deklarasikan sebelumnya untuk memasukkan nilai atau value dari data dari variabel data dictionary. Di sini ada data.second nilai akhir. Ada data.first karena saya ingin mengambil namanya atau key-nya dan data.name. Di sini variabel nilai akan bertambah jumlahnya seiring dengan jumlah data yang ada. Lalu di sini adalah bubble sort yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan boolean tukar untuk menentukan apakah sudah selesai atau belum. Saya menggunakan boolean tukar. Untuk I sama dengan 0, I kurang dari panjang data dan I akan ditambahkan atau increment. Di sini saya mendeklarasikan boolean tukar itu sendiri menjadi nilai false. Lalu saya melakukan perulangan pada integer J yang dimana J kurang dari panjang data minus 1 dan melakukan increment J++. Jika nilai dari J urut nilai pada array urut nilai J kurang dari urut nilai J plus 1, maka saya akan menukar posisinya dengan urut nilai J plus 1, urut nilai J agar nilai yang lebih kecil berpindah ke belakang dari nilai J plus 1. Dan begitu seterusnya sampai semua sudah terurut. Di sini saya juga mengurutkan nama dan name agar tidak terpisah dan agar kita mengetahui nilai tersebut dimiliki oleh mahasiswa apa dan name-nya berapa. Dan akan mengembalikan nilai tukar sama dengan true. Jika nilai tukar masih false, maka akan continue atau keluar dari pengulangan tersebut. Lalu di sini saya akan mengeluarkan sorting yang sudah saya lakukan sebelumnya, yakni I kurang dari panjang data dan increment I. Saya akan melakukan nama, nilai, dan name-nya. Ini adalah program inti saya atau program utama saya. Saya melakukan perulangan while true juga agar terus berulang di program ini. Sekian yang saya dapat sampaikan di dalam program saya yang ini. Program kedua saya yaitu menginput data mahasiswa atau mengolah data mahasiswa. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat. Sekian, terima kasih.